Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofi Mardia Salsabila, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 untuk nomor daftar ujian 2012721 kemudian nomor peserta PPG 2016984880553. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dan sekian, terima kasih. Untuk di sini capaian pembelajarannya pada akhir fase F, peserta didik mampu. Dan untuk perhitungan aplikasinya kami di sini saya sebagai rekan mungkin karena yang terakhir. Di sini di SMK Negeri 1 Katapang Bandung. Saya, Sofi Mardia Salsabila, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Manado, Prodi Teknik Komputer dan Informatika. Pada program ini, belajar menjadi pendidik hebat untuk peserta didik hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidik memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada seluruh peserta didik. Pendidikan program profesi guru untuk kegiatan uji kinerja untuk yang terakhir ya, ini untuk uji kinerja, jadi masih dalam program PPG seperti itu. Oke. Hari ini saya dengan kelas 11 PPLG 1. Di sini kita akan membahas tentang mata pelajaran PKWU untuk proyek kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk materi menghitung biaya produksi, begitu. Untuk menghitung biaya produksi produk perangkat lunak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya minta satu orang silakan untuk memimpin doa. Duduk siap. Mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Pendidik menyiapkan peserta didik dan meminta salah satu perwakilan dari peserta didik untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa selesai. Dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian, kehadiran di kelas ini untuk 11 PPLG 1. Oke, yang pertama Adam, Hadir, Adnan. Pendidik melakukan presensi dengan memanggil nama peserta didik sesuai urutan untuk memastikan kehadiran peserta didik. Anita, Aulia, Azizan, Bima, izin, Dani, izin, kemudian Dina, Valeriza, izin juga, Gilang, izin, Harni, oke, Kamelia, Kanza, izin, Malik, izin, Muhammad Rifki, Muhammad Rifki, kemudian Muhammad Dafa, izin, Muhammad Iqbal, Muhammad Aril, izin, Muhammad Raihan, Muhammad Ilham, Muhammad Farel, Muhammad Ridho, Nabila, Naufal Fazil, izin, kemudian Putri Yulia, Rafli, Raden Revi, Ratna, Rahma, Regina, Rizka, Rizal, Salma, Sirin, Anita, kemudian terakhir Fania, Syifa, kemudian Fania. Oke, berarti dari 35 siswa ini cuma ada berapa ya? Sisanya izin. Oke, tidak apa-apa.
karena kita masih bentrok dengan jadwal PAS ya. Jadi kalian masih ada perbaikan dan sebagainya, ada susunan dan lainnya. Jadi kita masih bentrok. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk lagu nasional hari ini kita menyanyikan lagu nasional Ibu Pertiwi. Oke, kenapa? Karena beberapa hal terjadi di antara kita ya untuk pendidik dan peserta didik menyanyikan lagu nasional Ibu Pertiwi untuk membangkitkan rasa nasionalisme, cinta tanah air dan sebagai bagian dari prosesi mengheningkan cipta, mengingat kondisi bumi Indonesia tengah tidak baik-baik saja. Untuk bukan memperingati atau ya istilahnya apa ya? Merenung mungkin ya seperti itu. Oke, kita akan menyanyikan lagu nasional Ibu Pertiwi. Silahkan satu orang maju ke depan untuk memimpin. Dipersilahkan kepada Saudari Fani. Oke. Yang lainnya silahkan lagi. 3, 4. Oke, silakan. Silakan untuk kembali. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran hari ini. Itu untuk capaian pembelajarannya, kita karena masuknya ke kurikulum Merdeka atau kita masuk ke kurikulum pendidik menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran yang akan dibahas hari ini tentang menghitung biaya produksi produk perangkat lunak pada mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, di mana capaian dan tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pembelajaran peserta didik, serta menentukan standar kriteria ketuntasan minimum pembelajaran. Sudah ada dua ya, sudah menyelesaikan dua tahap untuk menyelesaikan capaian pembelajaran di kegiatan
produksi. Nah ini kita masih pada elemen kegiatan produksi. Nah untuk kegiatan produksi ini capaian pembelajaran itu ini. Nah kemarin kan kita sudah mulai dari menyusun rencana produksi kan sudah ya dalam materi desain produk ya, kita menyusun rencana produksi. Kemudian jumlah produk, menetapkan jenis dan jumlah produk, menetapkan desain atau rencana produk itu masih di dalam desain produk. Kalau desain atau rencana produk prototype. Nah kemudian untuk yang menetapkan untuk menyusun proses kerja pembuatan prototype itu kita kemarin di proses kerja pembuatan prototype itu untuk di materi itu kita sudah selesaikan. Nah sekarang terakhir untuk kegiatan produksi kita fokus pada menghitung biaya produksi. Nah untuk menghitung biaya produksi di sini kita fokus pada produksi produk perangkat lunak. Jadi kenapa? Karena kita ada di konsentrasi rekayasa perangkat lunak seperti itu. Itu untuk capaian pembelajarannya. Selanjutnya saya akan jelaskan juga sekarang untuk tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kita ngambil dari capaian pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada 2. Tujuan pembelajaran hari ini itu kita pertama peserta didik dapat menjelaskan, menganalisis di sini ya pengertian dan komponen biaya produksi. BEP itu apa sih? BEP itu apa? Oke. Kemudian ROI itu apa? ROI itu return of investment. Nah, kemudian yang kedua itu peserta didik dapat menghitung biaya produksi, menghitung BEP dan ROI. Nah, kita fokusnya ada di menghitung biaya produksi, menghitung biaya produksi untuk dengan metode BEP dan ROI seperti itu. Oke, itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita membangkitkan motivasi belajar ya. Oke, di sini saya tulis di sini adalah hidup itu bukan melulu tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang menghargai apa yang kita miliki. Jadi motivasi hari ini adalah tentang kadang kita tak mampu melihat apa yang Tuhan beri kepada kita karena kita terlalu sibuk melihat apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Hidup itu bukan melulu tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang menghargai apa yang kita miliki. Seringkali kita bertanya, mengapa scene ini harus ada di skenario hidup kita? Padahal bisa jadi ini adalah jawaban doa-doa yang dulu kita langitkan. Hanya saja kita belum memahaminya. Maka kenali Tuhanmu dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, kau akan memahami segala pemberiannya. mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang menghargai apa yang kita miliki. Kadang kita sibuk dengan apa yang orang lain dapatkan dibandingkan apa yang kita miliki, begitu. Dan kita sibuk dengan kenapa ya kita kok dapatnya ini, kok kita gini. Bahkan terkadang ada momen kita bertemu dengan kondisi kita berpikir ya Allah, nah sih scene ini ada di kehidupan kita, kenapa sih skenario ini ada di kehidupan kita, gitu kan ya. Contoh sederhana, saya yakin masih ada di antara kalian yang tidak menerima kenyataan bahwa kalian itu PPLG, gitu kan ya. Masih ada yang belum menerima kenyataan. Bahkan tidak hanya tentang kalian memilih jurusan, kemudian tidak hanya tentang kalian memilih konsentrasi belajar, bukan, tapi juga terkadang kita memilih teman, memilih pasangan mungkin ya, seperti itu. Kadang kenapa sih ya Allah, nah sih harus ada kondisi ini, harus ada scene ini di hidup kita. Gini, bisa jadi kayak gini lah. Kalian ada di RPL, atau misalnya kalian berteman dengan seseorang atau dan yang lainnya, bisa jadi itu doa kalian
di masa lalu yang Tuhan kabulkan hari ini, tapi kalian tidak mengerti. Paham nggak? Bisa jadi kayak gini lah. Oke, terlalu rumit kalau misalnya kita bicara tentang kenapa kalian pilih jurusan RPL lah ya, itu terlalu rumit. Sederhananya seperti ini. Kalian memilih teman, ya, teman dekat. Kalian pilih teman dekat. Teman dekatnya kurang cocok nih ternyata. Katakanlah dia menyakiti atau dan sebagainya, tidak cocok dengan, maksudnya toksik lah ya. Katakanlah toksik. Akan ada pertanyaan di dalam diri kalian. Ya Allah, nah sih, padahal padahal bukan ini yang saya mau. Bisa jadi mungkin doa kalian yang waktu itu saya mah pengen punya teman dekat. Lu kumaha we, nu penting mah punya. Bisa jadi doa kalian itu. Nu penting mah saya enggak kelihatan tuh payu gitu lah istilahnya ya. Mungkin itu doa kalian waktu itu. Tuhan wujudkan sekarang, kalian enggak mengerti gitu. Padahal itu mah doa kalian waktu kapan mungkin ya gitu. Diwujudkannya sekarang gitu. Oke. Sekian motivasinya. Saya berharap kalian punya keinginan untuk belajar, punya keinginan untuk lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya sebelum mulai ke kegiatan inti, saya minta kalian untuk melaksanakan pretest. Silahkan siapkan handphonenya. Pada tahap ini, pendidik mempersilahkan seluruh peserta didik untuk membangkitkan wawasan dan kemampuan analisis melalui kegiatan pretest yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan langsung melalui aplikasi Quizizz. Oke, silahkan join terlebih dahulu. Sudah semuanya? Sudah? Oke, silahkan dimulai. Oke, selesai ya semuanya. Oke, ini hasil dari pretest kalian. Barangkali mau diabadikan sebetulnya ya. Diabadikan betapa cerdasnya aku. Oke, sekian untuk kita sudah melewati kegiatan pendahuluan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit garis besar materi ya. Pendidik memberikan penguatan terkait materi pada hari ini setelah seluruh peserta didik selesai menjawab pertanyaan yang disajikan melalui kegiatan pretest. Untuk materi hari ini, kita ada di proyek kreatif dan kewirausahaan. Materinya hari ini adalah menghitung biaya produksi barang dan jasa. Jadi kita fokus pada menghitung biaya produksi barang dan jasa di sini untuk produksi produk perangkat lunak begitu. Oke, ada beberapa poin di sini yang akan kita bahas.
Oke, untuk poin pertama itu mengenal biaya produksi. Nah, untuk mengenal biaya produksi itu ada 3 poin yang akan kita pelajari hari ini. Itu pertama pengertian biaya produksi, unsur-unsur biaya produksi dan tujuan biaya produksi. Nah, kemudian poin kedua kita akan memahami jenis biaya produksi. Nah, untuk jenis-jenis biaya produksi itu ada 2, berdasarkan jangka waktu dan berdasarkan volume kegiatan. Kemudian step ketiga membuat estimasi biaya produksi. Nah, untuk estimasi biaya produksi itu juga ada 3. Jadi ada tahapan estimasi, overestimate dan estimasi yang terlalu rendah. Kemudian untuk yang terakhir membuat estimasi biaya produksi. Nah, di sini ada 2. Estimasi prototipe, perangkat keras, dan tahapan proses pengembangan produksi. Begitu. Nah, itu untuk materi yang akan kita bahas hari ini sekilas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Saya izin bertanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya. Pada tahap ini, pendidik mengarahkan peserta didik untuk menganalisis faktor keberhasilan dan kegagalan kegiatan produksi. Kemudian, peserta didik menyimak garis besar materi, menghitung biaya produksi produk perangkat lunak, serta peserta didik menyimpulkan masalah yang akan diselesaikan pada tahap selanjutnya. Jadi manfaat dari BRP ini yang pertama alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat yang bersangkutan. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Oke, terima kasih kepada Fania dan Fani. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan Rizal. Izin bertanya, di dalam penghitungan BRP itu kan ada 2 macam, ada dasar unit sama dasar rupiah. Nah, yang paling cocok dari dua itu untuk menghitung nilai penjualan. Oke, dasar. Pertanyaannya apa? Dari 2 macam penghitungan BRP yang paling cocok untuk nilai penjualan. Oke, dari dua jenis penghitungan break even point, mana yang paling cocok untuk menghitung biaya penjualan? Oke, silakan, siapa yang mau menanggapi? Oke, silakan. Oke, Siti Anita. Jadi yang cocok buat penjualan dasar rupiah. Oke, dasar. Oke. Untuk dari dua macam penghitungan biaya produksi menggunakan metode BP, yang cocok untuk penjualan itu menggunakan dasar. Oke, sudah cukup jelas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada kegiatan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas LKPD. LKPD-nya sudah saya kirim di grup kalian. Pada tahap ini, pendidik mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok di mana setiap kelompok akan mengerjakan LKPD, menghitung biaya produksi produk perangkat lunak berdasarkan prototipe yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya, serta peserta didik menganalisis bahan pembelajaran yang berkaitan dengan proses penghitungan biaya produksi produk perangkat lunak dan metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi. Tentang menghitung biaya produksi produk perangkat lunak, pertama persiapan, kemudian pengumpulan informasi, menghitung biaya produksi produk perangkat lunak,
laporan dan simpulan terakhir demonstrasi. Oke, silahkan mulai mengerjakan LKPD-nya. Di sini kita bicara tentang kita membahas untuk LKPD-nya, kita membahas tentang menentukan biaya produksi dari proyek yang kalian buat kemarin. Jadi proyek prototype perencanaannya kita bahas kemarin perencanaan tampilan produk, perencanaan aplikasinya. Hari ini kita perencanaan biaya produksinya. Jadi kita masih satu kesatuan ya. Istilahnya kita masih dalam satu proposal proyek yang sama begitu. Silakan kalian mulai mengerjakan. Di sini kalian kembali lagi lihat perancangan produknya yang kemarin. Kemudian silakan hitung biaya produksi menurut kebutuhan kalian. Sebelumnya untuk referensinya silakan kalian mencari di beberapa sumber, silahkan cari informasinya, kemudian tentukan menurut kebutuhan kalian. Jadi ditentukan berdasarkan kebutuhan perangkat lunaknya, kebutuhan perangkat keras, dan pasar kaliannya. Jadi pasar produknya seperti itu. Oke, silakan mulai dikerjakan. Waktunya 30 menit. Pada tahap ini, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang terlampir pada LKPD. Kemudian, peserta didik mendiskusikan temuan dalam proses diskusi dengan pendidik dan meminta penguatan dalam menentukan pemecahan masalah. Oke, selesai. Silakan satu orang yang mau presentasi silakan duduk. Ya, kelompok Raihan silakan presentasi. Oke, silakan. Ini mau presentasi, silakan yang lainnya menanggapi nanti ya. Pada tahap ini, peserta didik dalam kelompok mendemonstrasikan hasil diskusi LKPD dengan menyajikan hasil penghitungan biaya produksi produk perangkat lunak melalui presentasi yang diwakili oleh minimal 2 orang dalam setiap kelompok. Kemudian, peserta didik pada kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil karya yang disajikan. Proyek nanti atau ilmunya bisa dari perangkat ibu atau saya langsung maaf ya, kurang lebar karena saya tidak bisa connect ke akademi atau VGA. Ya, jadi desain Figma-nya kurang lebih seperti ini. Ini adalah aplikasi untuk membooking kelas. Di sini Anda sekalian bisa login dulu, lalu setelah login kalian bisa mengecek apakah ada kelas yang kosong
atau ada kelas yang sudah dipakai misalkan. Jadi kalau ada kelas yang kosong kita tinggal booking saja, karena ya tujuan aplikasi ini untuk membooking kelas. Nah, kalau yang warnanya kalau teks yang warnanya merah itu sudah terisi, dan yang biru itu adalah kelas kosong, maka kalian bisa booking. Nah, ini dan perhitungan dari BEP project yang kami buat ini kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ini BEP-nya. Fixed cost dari fixed cost keseluruhan dari proyek yang kami buat itu sekitar Rp500.000, dan variabel costnya itu Rp300.000. Nah, yang biaya tekannya itu Rp500.000 untuk sewa domain, ekstensi domain .diamonds atau apalah yang Rp500.000 dengan kualitas yang baik. Lalu ada biaya variabelnya Rp300.000. Nah, ini total BEP-nya di sini sekitar Rp714.285. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ada yang mau menanggapi? Penjelasan yang diberikan oleh teman kita hari ini menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh dan apa yang sudah dipresentasikan oleh Madam cukup jelas, dan apa yang disampaikan juga cukup detail dan mudah dipahami. Hanya saja ada kekurangannya pada saat menyampaikan presentasinya, sekiranya mungkin bisa lebih diperjelas. Ya, dari saya terima kasih. Oke, dari sedikit ya dari saya. Untuk menghitung biaya produksi itu kita harus jeli. Maksudnya gini, kita menghitung biaya produksi itu bukan berdasarkan nilai produk saja, tapi pertama rincian kayak semacam istilahnya mah keringat yang kita keluarkan pun itu dibayar gitu lah, istilahnya seperti itu. Jadi menghitung biaya produksi itu bukan tentang produknya saja, tapi tentang prosesnya, waktunya. Kan tadi ya dari kegiatan, dari kegiatan, dari evaluasi kegiatan dan sebagainya, kemudian dari jangka waktu. Jadi itu pun dihitung biaya produksinya. Seperti itu mungkin ya. Sampai terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya dari Depresi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili tim Setiadi Academy akan mempresentasikan Figma prototype kami di Figma, yaitu tentang aplikasi pembelajaran online. Di aplikasi ini nantinya itu akan ada fitur-fitur seperti video dari mentornya, video, kuis, dan materi-materi lainnya. Dan ini sedikit tampilannya. Seperti ini. Dan untuk perhitungan aplikasinya kami sudah merencanakan biaya untuk memproduksi aplikasi ini.
yang sudah ada di list spreadsheet kami. Ini di bawah. Ya, ini adalah biaya-biaya yang telah kami rencanakan, yaitu ada beberapa rencana pengembangan untuk nantinya, dan biayanya cukup lumayan untuk kita. Dan untuk totalnya ada, kita hitung semuanya, yaitu 40 juta atau di sini sekarang 70 juta segitu, dan BAP-nya diperkirakan segitu. Dan sekian saja untuk presentasi saya di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi? Nggak ada? Terlalu sempurna banget. Oke, dari kamu sendiri ada yang menanggapi? Tidak, dari saya yang dihujat. Oke, kalau dari saya mungkin untuk rincian biayanya, kemudian untuk perancangan aplikasinya sudah cukup baik ya. Cuma mungkin pembawaan ketiga presentasinya saja yang masih tegang ya. Oke, berikan aplaus sekali lagi. Tidak ada yang menanggapi? Tidak ada. Oke, silakan. Boleh. Kembali. Oke, untuk kegiatan terakhir kita hari ini, untuk evaluasi dari saya mungkin. Pada tahap ini, pendidik dan peserta didik memberikan penguatan dan penjelasan yang lebih luas. Kemudian, peserta didik memberikan tepuk tangan pada kelompok yang sudah tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tapi untuk materi pembelajarannya kalian sudah cukup menguasai. Selanjutnya dari terakhir sebelum kita menutup pembelajaran, di sini saya minta satu orang silakan membuat simpulan. Satu orang silakan berdiri. Oke, silakan Saudari Siva. Pada tahap penyampaian simpulan pembelajaran, pendidik mengarahkan peserta didik untuk membuat simpulan keseluruhan pembelajaran terkait materi menghitung biaya produksi produk perangkat lunak yang telah dipelajari hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kita melaksanakan post-test. Silakan kalian masuk ke Google Form. Ini linknya. Silakan masuk ke Google Form. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk melakukan post-test dengan menjawab pertanyaan terkait materi menghitung biaya produksi produk perangkat lunak yang dilakukan secara serentak. Adapun kegiatan post-test dibagikan melalui Google Form. Saya sudah? Oke, selanjutnya kemudian saya akan menjelaskan untuk rencana pembelajaran berikutnya kita masuk ke tahap kewirausahaan. Peserta didik menyimak rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yang disampaikan oleh pendidik sebagai acuan peserta didik dalam mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Tentang menentukan harga jual produk itu sudah masuk ke dalam elemen kewirausahaan begitu. Kemudian untuk selanjutnya evaluasi pembelajarannya saya sudah kirimkan di Google Classroom, jadi silakan kalian cek di Google Classroom, nanti kalian isi evaluasi pembelajarannya. Terakhir sebelum kita tutup pembelajaran, saya persilahkan kepada ada tamu kita Bapak Ayat Nurdin sebagai observer dalam pembelajaran hari ini. Silakan kepada Bapak Ayat untuk memberikan penilaian praktik pembelajaran yang disampaikan oleh rekan sejawat pendidik
yang diwakili oleh Bapak Ayep Nurdin SST. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi saya ini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Pertama mulai dari pendahuluan, visi dan bentuk semua berjalan dengan baik. Dari mulai metode pembelajaran semua sudah sesuai dengan rencana pembelajaran. Dan di sini saya sebagai rekan mungkin karena itu terakhir, saya sebagai rekan bahwa kegiatan menjadi seorang guru itu merupakan pembelajar seumur hidup. Hidup itu untuk belajar, dan belajar untuk hidup. Karena pada hakikatnya hidup sendiri merupakan sebuah pembelajaran. Nah, mungkin yang terakhir sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah ungkapan dari Imam Syafi'i, di mana beliau mengatakan, jika kalian tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup untuk menahan pedihnya keluarga. Mungkin dari saya, terima kasih untuk waktunya dan Terima kasih kepada Bapak Ayep sudah memberikan refleksi pembelajaran hari ini, penilaian observasi pembelajaran hari ini. Terakhir, terima kasih juga untuk kita semua. Terima kasih untuk kita menjadi orang-orang yang hebat. Sebelum menutup pembelajaran, saya minta satu orang silakan untuk memimpin doa. Duduk siap. Pendidik dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik, kemudian menutup pertemuan dengan salam dan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, berikan aplaus untuk kita semua. Perjalanan penuh likuan terjal ini kupersembahkan untuk banyak pihak. Lebih dari itu, kusampaikan rasa syukur dan terima kasihku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah Engkau ciptakan aku begitu sempurna, dengan hati dan tulang yang kuat, yang lupa bagaimana harus mengeluh. Kepada suami dan putriku, terima kasih untuk cinta teramat teduh. Kepada ibunda dan ayahanda, terima kasih untuk menjadikanku begitu bijak. Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terima kasih untuk kesempatan belajar menjadi pendidik hebat. Kepada Universitas Negeri Manado, terima kasih untuk begitu banyak kesempatan. Kepada SMK Negeri 1 Katapang, terima kasih untuk menjadi tempatku belajar bijak. Kepada Profesor Dr. Insinyur Ferry Roni Palilingan Master Engineering dan Bapak Glenny Hetaria, terima kasih untuk begitu banyak pengetahuan dan kebijaksanaan yang kami terima. Kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, rekan guru SMKN 1 Katapang, terima kasih untuk menjadikanku bagian dari perjuangan baik. Kepada Bu Rini, Bu Susan, dan Pak Ayep, terima kasih untuk menjadi rekan hebatku. Kepada seluruh siswa-siswi RPL dan PPLG, terima kasih menjadikanku bagian dari tumbuhnya kedewasaan. Kepada seluruh kru yang terlibat dalam setiap perjalananku menjadi pendidik hebat, terima kasih untuk segala bentuk support. Terima kasih untuk scene ini ada pada skenario perjalanan hidupku. Terima kasih untuk begitu hebat dan sempurnanya perjalanan ini.